Baik, pada video tutorial kali ini saya akan membahas materi yang ada di Microsoft Excel tentang menu icon di Microsoft Excel, operator aritmatika, fungsi statistika, dan fungsi logika if. Pada video tutorial kali ini akan ditayangkan 4 video. Yang pertama tentang menu dan icon, yang kedua tentang operator aritmatika, yang ketiga tentang fungsi statistika, dan yang keempat tentang fungsi logika if. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton tayangan video ini. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa perhatikan video bagaimana cara melakukan format atau pengaturan terhadap tabel yang sudah anak-anak buat di Microsoft Excel agar tampilannya lebih rapi, lebih menarik dengan menggunakan menu Home. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan melakukan pengaturan dari judul daftar nama siswa, ya. Nah, daftar nama siswa ini berada di antara kolom B sampai kolom G. Nah, cara melakukan pengaturan pertama, silakan klik di sel B1, kemudian diblok sampai dengan sel G1. Setelah diblok, berikan perintah merge and center. Nah, ini gambarnya seperti ini, tinggal klik saja sehingga hasilnya sudah muncul tampak seperti di layar. Pada judul SMP Cipta Dharma, anak-anak lakukan perintah yang sama. Klik di sel B2, kemudian blok sampai sel G2, kemudian klik icon merge and center, sehingga judul sudah berada di tengah-tengah antara sel B2 sampai G2. Nah, kemudian judul berikutnya yaitu judul kolom, nomor sampai alamat, kita akan atur ya supaya berada di tengah-tengah dari selnya. Nah, kita blok dari nomor sampai dengan alamat. Kemudian untuk tengah-tengah dalam satu sel, pilih center. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Nah, supaya lebih kelihatan karena ini kolomnya belum diatur, maka anak-anak lakukan pengaturan terlebih dahulu, ya. Seperti nama siswa, arahkan cara mengaturnya, arahkan di antara kolom C dan D sampai muncul tanda panah kiri kanan, kemudian anak-anak boleh drag ke kanan untuk melebarkan sampai data kelihatan, data yang terpanjang ini kelihatan, ya. Kemudian jenis kelamin sama, tunjuk, drag ke kanan, atau boleh dengan cara double klik. Nah, nanti dia yang melakukan pengaturan, ya. Data yang paling panjang dipakai acuan untuk lebarnya kolom ini. Tetapi kalau kurang lagi silakan di drag ke kanan. Kalau mengecilkan, drag ke kiri, melebarkan ke kanan. Tanggal lahir juga sama, dilebarkan, alamat juga dilebarkan. Nah, ini sekarang sudah kelihatan semua data dalam satu kolomnya sudah kelihatan. Nah, langkah berikutnya memberikan garis pada tabel. Kita akan berikan garis pada tabel ini. Nah, silakan anak-anak blok dari sel B4 dari posisi nomor, blok semua sampai dengan data terakhir. Untuk memberikan garis yaitu anak-anak cari icon border. Nah, karena ini garisnya secara menyeluruh, silakan pilih all border. Nah, ini sudah kelihatan garisnya. Nah, untuk membuat variasi yang lain, biasanya anak-anak bisa memberikan
shading color atau warna dasar ya pada tabel ini. Misalnya kita akan berikan warna dasar atau fill color pada judul di blok. Kemudian fill color itu ikonnya seperti ini. Silakan klik tanda panahnya, pilih icon ini, kemudian pilih warna, misalnya warna ini ya. Kemudian kalau sudah bisa dilihat hasilnya sudah tampak. Kemudian nah berikutnya biasanya untuk memperindah tampilnya kita bisa memberikan warna dari tulisan atau teks. Kita mulai dari judul ini di blok, kemudian warnanya misalnya kita bisa kasih warna merah misalnya. Tentu warnanya ini supaya kelihatan hurufnya ya. Kemudian berikutnya kalau misalnya ini juga mau diberikan warna dasar data ini supaya berwarna hurufnya. Misalnya anak-anak bisa berikan warna yang sama, misalnya warna merah juga. Nah, ini contoh saja, silakan nanti anak-anak yang memberikan variasi sesuaikan dengan kreasi anak-anak sehingga nanti tabel ini lebih menarik ya dibandingkan dengan anak-anak membuat dengan menggunakan tulis tangan ya. Baik, ini cara membuat tampilan tabel atau format tabel lebih menarik dengan menggunakan menu home, baik itu icon ataupun menggunakan yang ada di grup-grup ini ya. Sudah, silakan anak-anak nanti akan membuat tabel seperti tampilan seperti ini dengan kreasi sendiri. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya penggunaan operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel, perhatikan tabel yang ada di layar ini. Kita akan mencari nilai atau jawaban untuk jumlah barang seluruhnya, diskon, harga setelah diskon, total harga barang. Nah, ketentuan dari soal ini ada di bawah tabel. Sekarang kita akan coba untuk mendapatkan jumlah barang seluruhnya. Pertama, pointernya letakkan di sel E4. Karena nanti hasilnya akan ditampilkan di sel E4. Jumlah barang seluruhnya adalah jumlah barang bulan lalu ditambah jumlah barang yang datang. Ya, pertama ketik sama dengan, kemudian jumlah barang bulan lalu ada di sel C4. Klik atau diketik C4, kemudian ditambah berarti operator aritmatikanya adalah plus ya. Ditambah jumlah barang yang datang ada di sel D4. Klik saja. Kemudian enter. Nah, hasilnya sudah bisa kita lihat. Untuk mendapatkan hasil di bawahnya, anak-anak tidak usah menggunakan cara manual seperti tadi, tetapi dengan cara di copy. Caranya, klik angka yang sudah didapatkan hasilnya yang ada di sel E4, kemudian tunjuk sudut kanan bawahnya, drag. Berikutnya untuk mendapatkan diskon, pointer ada di F4 ya, letakkan di F4. Besarnya diskon adalah 10% dari harga barang ya. 10% dari harga barang artinya 10% dari harga barang, berarti ini kali ya. Ketik sama dengan, kemudian ketik 10% kali harga barang. Harga barang ada di sel B4. Klik saja, kemudian enter. Nah, hasilnya juga sudah bisa didapatkan. 10% ini artinya sama dengan 10/100. Berarti kita bisa gunakan 10/100 dikali harga barang. Nah, kita akan coba. Ini di-delete dulu. Sama dengan 10/100 dikali harga barang.
B4. Enter. Hasilnya sama. Ya, bisa anak gunakan 10% atau 10/100. Kemudian copy untuk mendapatkan hasil di bawah. Harga setelah diskon, ya, sama dengan harga setelah diskon adalah harga barang dikurangi diskon. Berarti harga barang ada di sel B4, klik kurangi, minus, simbol operatornya minus, dikurangi diskon, yaitu F4. Enter. Copy supaya hasilnya bisa didapatkan untuk sel di bawahnya. Sekarang klik di H4 untuk total harga barang. Sama dengan total harga barang adalah jumlah barang seluruhnya dikali harga setelah diskon. Ini jumlah barang seluruhnya ada di E4. Klik dikali harga setelah diskon. Enter. Nah, hasilnya di copy juga. Nah, ini penggunaan operator aritmatika. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan format data angka, terutama yang ada jumlah uangnya ini, ya. Nah, langkahnya adalah pertama di blok dulu. Misalnya harga barang, ini kita angkanya ini akan kita blok. Kemudian perintah untuk memformat angka ada di menu home, kemudian number, klik. Nah, silakan pilih accounting. Nah, simbolnya rupiah. Ya, kalau belum rupiah tinggal diklik panah ini, silakan dipilih. Ya, kemudian oke. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Jika nanti muncul tanda seperti ini pagar, anak-anak lebarkan kolomnya, ya, drag, nanti hasilnya akan kelihatan. Kemudian sekarang kita akan format untuk diskon, harga setelah diskon, total harga barang. Di blok dulu dari F4 sampai H10. Kemudian number, accounting, rupiah. Oke. Hasilnya juga sudah bisa dilihat. Jika belum muncul angkanya, dilebarkan kolom. Nah, inilah cara menggunakan rumus dengan operator aritmatika dan cara memformat angka. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya di dalam penggunaan fungsi statistika sum, average, max, dan min, kita akan coba rumus tersebut atau fungsi tersebut pada tabel yang ada di layar. Nah, anak-anak perhatikan tabel ini, daftar harga alat tulis, ya. Nah, di sini ada harga pokok, harga jual, laba. Nah, kita akan mencoba menghitung total dari harga pokok, harga jual, laba. Demikian juga rata-rata, harga tertinggi, harga terendah. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mendapatkan total dari harga pokok. Pertama, kursor letakkan di sel C11. Nah, kemudian fungsi ini atau rumus dari harga pokok ini untuk total, anak-anak tuliskan sama dengan sum kurung buka, kemudian yang akan ditotal adalah dari sel C5 sampai dengan C10. Klik kemudian drag sampai C10, kemudian kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sudah dapat 29.500. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ke kanan ini, anak-anak tidak usah satu-satu seperti tadi, cukup di copy saja. Caranya mengcopy yang paling praktis adalah anak-anak klik di hasil 29.500 atau klik di C11, kemudian tunjuk di sudut kanan bawah sampai muncul tanda plus kecil, kemudian klik tahan, drag ke kanan.
Nah, hasilnya sudah kita bisa dapatkan. Kemudian untuk mendapatkan rata-rata, klik di sel C12. Rumusnya adalah sama dengan average kurung buka. Nah, kita akan mencari rata-rata dari C5. Klik sampai dengan C10. Nah, kalau sudah ring dari data yang akan dirata-rata sudah tertuliskan di sini, kurung tutup, enter. Nah, jika muncul desimal seperti ini terlalu banyak, anak-anak bisa gunakan ini, ya. Ini untuk mengurangi desimal, ini untuk menambahkan. Klik, nah, supaya tidak ada desimal. Baik, kalau sudah. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di kanan dari nilai ini, caranya sama, di copy, tunjuk sudut kanan bawah sehingga muncul tanda plus seperti ini, kemudian drag. Baik, hasilnya sudah anak-anak bisa lihat di sini. Kemudian untuk mendapatkan harga tertinggi, letakkan kursor di C13. Rumusnya adalah sama dengan max kurung buka, klik ringnya dari C5 sampai C10, kurung tutup, enter. Ya, kemudian klik di sel ini, sel C13, kemudian tunjuk sudut kanan bawah dari sel tersebut, kemudian drag, ya, muncul hasilnya. Nah, sekarang yang terakhir untuk mendapatkan harga terendah, rumusnya sama dengan min, ya, kemudian blok ringnya yang akan dicari nilai terendahnya dari C5 sampai C10, kurung tutup, enter. Kemudian di copy dengan cara yang seperti tadi, tunjuk sudut kanan bawah, muncul plus kecil, drag. Nah, hasilnya untuk total, rata-rata, harga tertinggi, harga terendah sudah bisa kita lihat. Nah, ini mudah sekali kita untuk mencari, ya, total, rata-rata, harga tertinggi, harga terendah dengan fungsi yang ada di statistika. Nah, ini langkah yang anak-anak bisa gunakan kalau misalnya anak-anak akan mencari total, rata-rata, harga tertinggi, harga terendah, ya. Baik. Baik, anak-anak, kita akan coba untuk menggunakan fungsi if pada contoh yang ada di layar ini. Contoh yang di sheet 1 ini, kita akan menggunakan fungsi if tunggal, ya. Kita akan mencari keterangan. Nah, keterangan dicari dengan ketentuan soal sebagai berikut, ya. Jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 75, maka keterangan diisi tuntas. Jika nilai kurang dari 75, maka keterangan diisi belum tuntas. Nah, langkah-langkahnya untuk menjabarkan ketentuan ini ke dalam rumus if tunggal adalah, pertama, silakan nanti anak-anak klik di C3. Kemudian rumusnya sama dengan if kurung buka, kemudian klik sel B3, lebih besar dari atau sama dengan 75, keterangan diisi tuntas. Ingat anak-anak, karena di dalam penulisan tuntas ini adalah huruf, maka ingat diisi tanda petik 2 di awal dan di akhir, ya. Kemudian koma, jika nilai kurang dari 75,
maka keterangan diisi belum tuntas. Ini kita isi belum tuntas. Nah, kalau kita baca rumus ini, jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 75, maka keterangan tuntas. Jika nilai di bawah 75, keterangan belum tuntas. Ini ingat huruf tutupnya. Kemudian enter. Nah, itu lihat nilainya 80, di atas 75 maka tuntas. Kita copy untuk mendapatkan jawaban yang di bawah atau nilai yang di bawah ya. Tunjuk di sel C3, kemudian sudut kanan bawah dari sel tersebut, tunjuk muncul tanda panah lurus untuk drag ke bawah. Nah, ini sudah kita dapatkan keterangan ya, untuk mendapatkan keterangan dengan ketentuan soal yang sudah diberikan. Mana kalau kita misalnya ingin menggunakan rumus if bertingkat ya. Perhatikan sekarang di sheet 2. Nah, di sheet 2 ini kita akan mencari predikat, ketentuan predikat. Jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 90, maka predikat sangat baik. Jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 80, maka predikat baik. Jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 75, maka predikat cukup. Jika nilai kurang dari 75, maka predikat kurang. Ya, caranya letakkan kursornya di D3. Rumusnya adalah sama dengan if pemuka nilai lebih besar dari atau sama dengan 90, maka predikatnya sangat baik. If lagi nilai lebih besar dari sama dengan 80, maka predikatnya baik. If lagi nilai lebih besar dari sama dengan 75, maka predikat cukup. Nah, jika nilai kurang dari 75, maka predikat kurang. Ya, berarti di sini kita tidak usah menuliskan if lagi. Artinya jika predikat sangat baik, jika tidak sangat baik, baik, jika tidak baik cukup, maka yang terakhir adalah kurang. Tidak usah ditanya lagi. Maka predikatnya cukup. Nah, kurung tutupnya diisi 3 karena tadi kita membukanya di sini 3. Nah, 80 ini termasuk predikat baik. Untuk hasil di bawah seperti biasa di copy, letakkan kursor di D3, tunjuk sudutnya, muncul tanda tambah kecil, kemudian drag. Nah, ini rumus untuk mendapatkan predikat dengan menggunakan if bertingkat. Sudah cukup jelas ya. Baik, itulah video tutorial saya kali ini yang membahas tentang Microsoft Excel berkaitan dengan menu dan ikon di Microsoft Excel, operator aritmatika, fungsi statistika, dan fungsi logika if. Mudah-mudahan tutorial ini dapat digunakan dan bermanfaat. Terima kasih.